Kalau di bela diri lain itu merupakan seperti suatu perguruan. Nah, sedangkan di SFC sendiri ini merupakan suatu komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi nih di Casual Chatting with Ormawa Fakultas Syariah. Seperti yang kawan-kawan lihat, pada hari ini saya sedang tidak menjomblo, kawan-kawan. Karena kali ini saya sedang ditemani oleh seseorang yang sangat tampan dan menawan begitu. Sebelum saya perkenalkan beliau, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cici Kartika Dewi, biasa dipanggil Cici, dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Langsung saja saya perkenalkan seseorang yang sangat menawan tadi. Nama beliau adalah Wahyudi, mahasiswa angkatan 2018 dengan jurusan Hukum Tata Negara. Dan beliau merupakan seorang ketua umum dari salah satu UKM yang ada di Fakultas Syariah. Mungkin langsung saja nih kita sapa beliau ya kan. Hai Kakak Wahyudi. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Sudah minum? Belum sih. Ya, minum dulu Kak. Ini ada kopinya. Nanti aja kita lanjut dulu bicara. Baik teman-teman, mungkin langsung saja nih. Berbicara mengenai UKM yang sedang kakak pegang atau yang kakak pimpin sekarang, itu sering kita kenal dengan singkatan SFC atau Satria Fighting Club. Mungkin nih bisa kakak ceritakan apa sih Satria Fighting Club itu? Oke, langsung saja ya. SFC atau yang kepanjangannya itu Satria Fighting Club itu merupakan bukan aliran bela diri sih, tapi merupakan semacam organisasi atau bisa kita sebut dengan komunitas, yaitu di mana di dalamnya terdiri berbagai macam aliran-aliran bela diri, bukan hanya lingkup daerah ataupun negara, yaitu nasional, tetapi sudah internasional. Semua lingkupan aliran bela diri itu terdapat di dalamnya. Jadi Satria Fighting Club ini merupakan suatu unit kegiatan mahasiswa yang berada di naungan Fakultas Syariah. Nah, jadi organisasi ini walaupun bernaungan di Fakultas Syariah, tetapi ia juga bisa berisikan orang-orang yang di luar Fakultas Syariah seperti Fakultas Tarbiyah, Usuluddin, Dakwah, dan FEBI. Sangat menarik nih kawan-kawan. Ternyata UKM Satria Fighting Club ini merupakan sebuah komunitas bela diri, yang mana bela diri tersebut merupakan gabungan dari bela diri lainnya, begitu ya Kak ya? Betul sekali. Dan juga UKM Satria Fighting Club ini bukan hanya untuk mahasiswa Fakultas Syariah saja, akan tetapi terbuka untuk seluruh seluruh mahasiswa atau mahasiswi UIN Antasari, begitu ya Kak ya? Ya, betul. Berbicara mengenai Satria Fighting Club telah berdiri sampai saat ini, pastinya tidak mudah, begitu Kak ya? Ya, betul sekali. Mungkin bisa nih kakak ceritakan sejarah berdirinya Satria Fighting Club yang ada di Fakultas Syariah nih. Ya, mengenai sejarah Satria Fighting Club itu dulu pada tahun 2005 itu masih berupa kumpulan saja. Nah, saat itu untuk nama SFC sendiri pun masih belum ada, masih hanya berupa kumpulan. Nah, di mana perkumpulan-perkumpulan ini yang menjadi cikal bakal pendirinya UKM Satria Fighting Club. Nah, dari perkumpulan tersebut, karena ada salah satu seorang yang bernama Bang Nur Ihsan, beliau ini merupakan ketua BEM pada tahun 2008 yang silam. Nah, dari beliaulah mencetuskan untuk menjadikan perkumpulan tersebut menjadi suatu unit kegiatan mahasiswa. Nah, yang sekarang menjadi Satria Fighting Club itu diresmikan pada tahun 2009 saat bulan Februari lalu. Ada pertanyaan lagi nih Kak.
kenapa sih namanya itu bisa menjadi Satria Fighting Club? Mungkin ada nih sejarah jadi memilih dinamakan menjadi Satria Fighting Club begitu. Ya, ini kita langsung bicara sejarahnya aja. Ya. Jadi mengenai sejarah, tadi kan dari 2005 kemudian disahkan pada tahun 2009. Nah, mengapa menjadi namanya Satria Fighting Club? Nah, pada tahun sekitar 2010 itu ada nama salah satu tayangan di stasiun TV yang bernama UFC, yaitu Ultimate Fighting Club, Champions, Ultimate Fighting Champion. Nah, itu merupakan suatu tayangan TV yang dimana dalam tayangan tersebut menampilkan berbagai macam fighting dari bela diri. Nah, karena pendiri ini juga orang-orang ahli bela diri, otomatis mereka menyukai tayangan televisi tersebut. Nah, kemudian mereka mengadopsi sedikit daripada nama UFC yaitu menjadi SFC, yaitu Satria Fighting Club. Nah, dari situlah awal mula terciptanya nama SFC. Sangat menarik nih Kak. Berbicara mengenai sebuah organisasi, pasti ada sebuah kepengurusan. Dan berbicara mengenai sebuah kepengurusan dalam organisasi, pasti memiliki sebuah kabinet dong. Mungkin nih bisa Kakak beritahu kepada kawan-kawan atau Kakak ceritakan untuk kabinet yang sekarang ini yang sedang berada di bawah tangan Kakak nih. Apa sih nama kabinetnya? Kalau untuk nama kabinet, kami mengambilnya tidak jauh dari nama organisasi tersendiri. Nama kabinet kami adalah Kesatria Pendekar. Wah, keren nih, Kesatria Pendekar. Benar-benar berbau-bau bela diri sekali begitu ya kawan-kawan. Ya. Mengapa jadi dinamakan kabinet tersebut? Dikarenakan kami melihat dari segi suatu komunitas ini, di mana kesatria itu kan artinya seperti seorang yang pemberani yang bisa disetarakan sebagai seorang pahlawan, di mana dia merupakan ahlinya daripada ahli bela diri. Itu sudah bisa disebut sebagai kesatria. Sedangkan pendekar ini merupakan seseorang yang sudah sangat mesra dengan bela diri, sehingga bela diri itu seperti sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Jadi kami gabungkan kedua kata tersebut, Satria Pendekar. Apa tadi? Ya, Satria Pendekar ya. Nah, itu kami gabungkan, di mana kami tetapkan itu sebagai nama kabinet yang kami pegang saat ini. Bukan main, Kesatria Pendekar ya Kak ya? Ya, Kesatria Pendekar. Berbicara mengenai UKM di tingkat fakultas, tidak hanya di fakultas syariah nih, untuk di fakultas-fakultas lainnya ataupun di tingkat universitas ada juga nih didengar-dengarkan seperti UKM bela diri yang lain begitu. Mungkin apa sih Kak gitu, bisa nih Kakak kasih tahu kepada kawan-kawan sekalian perbedaan UKM Satria Fighting Club dengan UKM bela diri lainnya nih. Mungkin ada yang menjadi ciri khas dari Satria Fighting Club itu sendiri. Ya, oke. Untuk perbedaan itu pasti ada kan. Nah, jadi walaupun SFC ini masih dilingkupi fakultas, SFC tersendiri memiliki perbedaan dengan organisasi yang lain. Ya, walaupun dibilang SFC ini masih tidak terlalu luas ya, masih lingkupan Kalimantan saja. SFC ini memiliki perbedaan dengan organisasi lain itu dari segi silaturahminya, mungkin kayak seperti kekeluargaannya. Kalau di bela diri lain itu merupakan seperti suatu perguruan. Nah, sedangkan di SFC sendiri ini merupakan suatu komunitas di mana semua yang ada di situ adalah keluarga. Tidak ada sebagai guru, tidak ada sebagai murid. Semuanya saling melengkapi, saling mengajar, saling berbagi ilmu bela diri terhadap satu sama lain. Contoh misalnya di dalam, misalnya saya memiliki basic ilmu bela diri silat, Cici memiliki basic taekwondo.
kan silat dengan taekwondo kan berbeda aliran. Iya, betul sekali. Kalau di SFC itu semuanya jadi satu kekeluargaan. Di mana nanti saya mungkin ditunjuk akan mengajar silat, memimpin kawan-kawan sekalian, nanti gantian, bisa cici lagi yang memimpin untuk mengajar teknik taekwondo. Nah, seperti itu. Menarik sekali ternyata nih kayak. Jadi semua yang ada di situ sama rata begitu Ya, kayak. betul. Ada lagi nih Kak. Namanya hidup kan ya, pasti tidak jauh nih dari sebuah persoalan, entah itu ujian hidup lah, masalah dan lain-lain. Mungkin ada dalam kepengurusan Kakak hal-hal menarik atau sebuah permasalahan yang bisa nih Kakak ceritakan, dan saya pengen tahu gitu, gimana sih cara Kakak untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada di lingkup kepengurusan Kakak begitu? Ya, baik. Dalam kepengurusan ini kan masalah memang ada sih mungkin bukan hanya di organisasi kami, tentunya di organisasi lain pasti ada. Iya, betul Tapi kan sekali. beda mungkin masalahnya. Iya. Jadi kalau bicara masalah umum, karena ini merupakan organisasi bela diri, otomatis itu kan mengandalkan kekuatan fisik. Mungkin tidak hanya fisik, mungkin pikiran nanti juga diikut sertakan. Nah, kalau berkaitan dengan fisik, mungkin kita tahu dengan penyakit koler atau Malas. ya kebanyakan di organisasi kami ini itu penyakit malas itu yang paling sulit untuk yang ditangani biasanya, atau yang paling sering muncul itu penyakit malas. Nah, itu kan kalau malas itu kan memang sudah pribadi orangnya ya. Kita kalau ngatur-ngatur kan agak susah. Nah, jadi bagaimana kami untuk menghandle hal tersebut? Nah, jadi kami di sini mengupayakan untuk membuat seperti suatu tantangan di mana kami memberikan semacam saling berlomba-lomba gitu dalam dalam berkegiatan. Seperti kami sistemnya di dalam, misalnya kami kan mau kumpul latihan jam 2 siang. Kalau ada yang telat nanti bisa disuruh push up kan gitu. Kan namanya organisasi bela diri kan agak lebih keras dikit ya gitu. Pasti ada kayak hukumannya gitu kayak karena semacam terlalu lambat. pembelajaran gitu ya. Iya. Lagi nih Kak. Ini pertanyaan dari saya pribadi mungkin ya. Ya, boleh. Kenapa sih Kakak bisa terpilih jadi ketua umum nih? Mungkin sebuah hal yang menarik, kok bisa Kakak sih yang terpilih gitu? Alasannya apa? Atau memang Kakak tuh sudah berniat nih ingin menjadi seorang pemimpin di UKM Satria Fighting Club itu sendiri? Oke, ini sesuatu yang lumayan unik ya menurut saya. Sebenarnya saya itu kenapa menjadi ketua umum itu memang bukan pilihan saya maupun anggota-anggota. Nah, mengapa? Di dalam organisasi kami kan sumber dayanya masih terbatas, sumber daya orang. Apalagi untuk menjadi ketua UKM SFC ini harus dari orang syariah. Nah, sedangkan anggota lain itu kebanyakan dari fakultas luar, seperti tarbiyah, itu kan hampir mayoritas di UKM SFC karena kebanyakan anggotanya dari sana. Nah, jadi karena fakultas syariah itu hanya 3 orang, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu saya. Nah, jadi semenjak saat itu saya itu ditunjuk sebagai ketua untuk mengurusi UKM ini, ketua secara tunjuk langsung dari atasan itu pusat ya, dari pusatnya itu pimpinannya. Nah, gitu sih Satya dari UKM. Berarti umur periode Kakak ini sudah berapa lama? Kalau sebelumnya itu sih untuk pimpinan SFC itu sebelumnya dipegang sama senior kami. Beliau itu ya sudah tua ya, tetapi masih belum selesai akademiknya. Nah, beliau awalnya ditunjukkan untuk mengurusi. Nah, pada tahun ini beliau itu wisuda. Nah, otomatis petunjukan untuk kepemimpinan itu kan diarahkan kepada saya. Ya memang seperti itu. Tapi kalau sebelumnya itu
Ya saya hanya mungkin berupa wakil saja ya. Ternyata langsung menunjuk begitu kayak Ya, untuk begitu. pemilihannya. Memasuki statement terakhir nih Kak. Mungkin ada nih dari Kakak kayak sebuah motivasi kepada kawan-kawan yang lainnya untuk ikut gabung dalam keluarga besar Satria Fighting Club nih. Entah itu motivasi atau sebuah ajakan dari Kakak. Silahkan. Eh, kepada para pemirsa, ya mungkin inilah organisasi kami merupakan termasuk organisasi yang lumayan tua di Fakultas Syariah yang berbasiskan aliran-aliran ilmu bela diri yang dimana semuanya dilingkupkan menjadi satu. Nah, mengapa kami mengajak para kawan-kawan terkhususnya mahasiswa baru untuk ikut bergabung dalam keluarga kami sebagai keluarga aliran ilmu bela diri. Di sini kami tidak memandang suatu tingkatan maupun pangkat, tetapi kami di sini memprioritaskan kekeluargaan. Dari kekeluargaan kita akan menimbulkan keharmonisan, di mana kita saling membantui, saling mengerti dan memahami, dan kita tentunya berdiri dalam satu bendera yang membuat kita seperti keluarga asli. Sangat menarik nih kawan-kawan. Jadi kepada kawan-kawan sekalian yang menyukai bela diri atau memiliki basic bela diri, sangat dianjurkan nih untuk bergabung di keluarga besar Satria Fighting Club. Mungkin casual chatting kita pada kali ini cukup sampai di sini. Saya sebagai host memohon maaf apabila banyak kekurangan, entah itu dari perkataan saya atau tingkah laku saya. Saya meminta maaf. Saya Cici Kartika Dewi. Dan saya Wahyudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.